Joget copot pero bicara. Copot dulu. Wis tengah bawah. Kan? Cekrok lu. Oke teman-teman semuanya, ini Jupiter MX yang konon kabarnya itu habis ganti buring beserta dengan pistonnya, namun malah timbul suara. Lah, ini saya bongkar dan kalian menyaksikan sendiri. Di sini pistonnya kebalik, masang pistonnya terbalik ya. Mungkin si mekanik atau bengkel yang menangani sebelumnya berpikir bahwa coakan yang lebih lebar itu selalu in. Pada motor ini coakan yang lebih lebar itu di X ya, posisinya di X, karena dimana posisi langkah buang, ketika langkah buang posisi piston itu sedang maju, resiko bertabrakan, maka dari pabrik dibuatlah mode yang lebih lebar di X. Sedangkan langkah kompresi posisi piston itu sudah menutup, maka coakannya pun kecil karena dimensi klepnya itu hampir sama, yang membedakan durasinya. Nah, ini udah jelas ya Mas, masalahnya di sini yaitu piston yang terbalik akan menimbulkan suara ketukan yang lebih keras. Kemudian stang sekernya bunyi. Anda menyaksikan sendiri dan melihat ini tanpa rekayasa, benar-benar kebalik posisinya, karena tanda panah itu selalu X, tanda panah itu selalu buang, tidak ada tanda panah ke arah in, itu tidak ada rumusnya yang seperti itu, baik tanda panah ataupun tanda titik saja. Kenapa dikasih tanda panah? Itu sebagai penanda bahwa dia harus diarah ke X. Ini buring baru ya, 135 50 C1. Terus di sini barangnya juga bukan barang yang terkontrol dengan baik. Nah, nih buringnya itu buring kayak buring tambalan gitu. Mungkin original atau tidak saya tidak tahu, tapi kalau gambarannya kayak gini, ini kayaknya ori. Dari barangnya ini kayak barang reject ya. Maaf aja, ini kayak barang reject. Saya nggak tahu ini. Tolong minta lap. Nah, di sini ada bendolan yang ekstra, jadi dari cor bloknya ini enggak rata teman-teman. Nah, di sini kan bengkak ini, dan ini kayak dipaksa banget masuk ke dalam buring. Walhasil posisinya ketika panas, ketika mengalami pemuaian, sisi sebelah sini akan mengalami pembengkakan yang lebih besar daripada seharusnya. Tuh, gesekan akan lebih banyak di area sebelah sini, sebab di sini bengkak tuh, bendol. Maksudnya ini loh bos, tuh kelihatan di sini tidak sempurna proses shocknya ini. Piston kebalik, aku bolak-balik ngomong piston kewalik. Ini mengerikan kalau sampai piston aja kebalik loh, kepriye le nggak rapi dulu masih pistonnya kewalik. Hancur. Ini nanti disimpan ya, buat hilang. Yuk, totoki. Lalu seberapa besar masalah piston kebalik? Silahkan kalian yang ahlinya ahli untuk memberikan masukan efek piston kebalik apa saja. Nah, nih. Karena gini, saya kasih gambaran. Posisi pen ini, titik bawah dengan titik atas itu ada beda.
Jadi tidak betul-betul berada di tengah-tengah persis antara jarak in dan X. Apalagi pada tipe motor yang blue core ya. Jadi pada tipe motor blue core, ini bukan blue core. Saya cuma menambahkan saja. Pada Yamaha yang sudah menganut teknologi blue core ya, ini pistonnya kalau kebalik fatal, karena dimensi piston antara jarak atas dan bawah pada in dan X itu benar-benar memiliki perbedaan yang cukup jelas, yaitu lebar dimensinya. Jarak antara pen ke sini dengan ke sini itu beda, nggak sama. Tapi pada tipe non blue core itu nyaris sama, tapi tetap kalau diukur menggunakan mikro itu berbeda. Efeknya adalah gesekan piston kepada dinding linear itu akan mengalami gesekan ekstra karena dimensinya berbeda. Sekarang perhatikan, di sini mengalami gesekan yang lebih besar dibanding yang di sini. Kenapa? Karena ini dibalik posisinya, sedangkan nilai ketebalan akan berada di bagian bawah. Nah, di bawah. Karena ini motor tidak kategori vertical engine, tapi modenya rada-rada miring. Bahasane opo lah, kan ada mesin horizontal, mesin vertikal, ada mesin yang semi, jadi rada miring, ngadeg banget Yonda, yaitu jenis motor MX. MX ini mesinnya agak nunduk tapi enggak horizontal, maka nilai gravitasi oli akan berada di titik yang lebih rendah, yaitu di bagian bawah. Maka di sini dibuatlah piston dengan dimensi yang lebih tebal di sisi bawahnya. Kenapa? Karena di situ akan mengalami nilai pelumasan yang lebih ekstra dari panturan oli yang dihasilkan oleh poros engkol yang disembur ke silinder bagian bawah. Sederhananya gampangnya begini, saudara-saudaraku. Kalau susah menjelaskannya, posisi buring seperti ini, Mas. Kalau horizontal begini, ini horizontal, yaitu roboh, datar. Kalau vertikal itu begini. Lah, ini semi di antara horizontal dan vertikal. Bahasanya opo mbuh aku ora ngerti. Nah, secara hukum gravitasi, oli akan lebih banyak di area sebelah sini, bos. Kenapa? Karena jatuh, efek gravitasi. Kalau pada vertikal, oli itu akan langsung turun ke bawah, maka penggunaan olinya itu berbeda-beda. Nah, kalau ini semi, mas, didarani roboh yora, didarani ngatek yora, semi, lah segini. Namun secara hukum fisika atau hukum alaminya, beban gravitasi oli itu akan berada di sisi bawah yang lebih banyak. Jika mengalami kebalik piston masangnya, tentu gaya geseknya akan lebih banyak beban di bagian atas. Jika ini tidak ditangani, maka akan mengalami baret yang lebih parah. Nah, ini kita kasih lihat. Ini baru berapa hari pemasangan katanya. Itu sudah mengalami baret atau luka yang ekstra rambut. Nah, deloi gue. Nah, ibarat orang quarter, ini quarternya menceng, tapi kalau ini ndak menceng, tapi pistonnya yang salah pasang ya gitu. Sedangkan sisi atasnya kita akan kasih lihat nilai gesekannya juga lumayan. Tuh tidak lebih parah yang sisi bawah, jadi di sini lebih mulus sebab lebih longgar, maka suaranya lumayan ngeklek. Nah, kemudian di sini kita perhatikan stang sekernya ini goyang, mas, goyang kanan kiri, yo semuanya goyang kanan kiri. Bukan begitu, maksud saya adalah ini goyangannya terlalu banyak, goyangannya kukean. Terus ini muni. Bentar, aku mau kasih dengar suara ini dulu. Oke, kalian dengar suara setangnya, klek 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 klek. Lah, ini timbul suara ketukan, otomatis ganti setang, ganti leher kanan kiri ya. Tuh, sudah jelas seperti itu. Kemudian ini motor kalau dingin susah hidup, kita kasih lihat masalahnya di mana. Nanti MX yang tua juga sama itu, suaranya kemplotok, tapi itu nggak habis dibongkar. Kalau ini habis bengkel katanya, habis bengkel ganti buring, motornya jadi kasar suarane. Ya wajar lah, bengkelnya nggak tahu lupa atau memang kurang pengalaman ya. Masang piston iso kuali medenimen. Ini posisi kita netralkan, kemudian di sini kita kasih bahan bakar, lalu bensin.
klepnya bocor masih jadinya kalau kilo gambare saya tak pindah posisi sebelah sana sih sebelah kono. Nah, wah kok ora iso bayangannya. Kedua-duanya bocor. Angel anginnya iso fokus sebab pada ininya, tapi yang jelas ini bocor klepnya. Ini perpaknya nggak diganti. Nah ini perpak ini bocor, bisa marahi bocor ini perpak lamanya dipakai lagi. Oke, begitu untuk MX new nya ini udah ketemu masalahnya, yaitu setang yang bermasalah, pemasangan piston yang terbalik, kualitas buring yang tidak oke. Ini bendolannya terlalu besar di sini. Nah ini terlalu bengkak. Ini bisa diatasi nggak? Bisa dibubut biar bulat, nanti di sini nggak terlalu ngepres. Kalau ini kan ngepres di sini. Nah ini kan ngepres ya. Nah dia ngepres di sini. Nah efeknya itu akan menimbulkan kalau mengalami panas ya, kalau panas dia akan bengkak, nanti jadi sempit di salah satu sisinya kayak gitu. Nah, di sini ngaruh. Kenapa? Ini mepet di salah satu sisi, padahal ini longgar banget loh sebenarnya, tapi karena dia terlalu ke sisi mana tadi. Nah sisi sini bagian depannya ini. Nah bagian depannya itu mentok sini bos. Nah di sini nih. Nah di sini kena, padahal longgar dan jendulen. Ini nggak tahu ya ori beneran apa ori-orian ya, saya tidak tahu, tapi kalau dilihat-lihat sih kayaknya ori ini. Kalau KW, kalau barang KW itu biasanya pakai besi sininya, ini aluminium. Cuman ada produk upkir, produk reject itu kalau bengkel yang biasa belanja di toko-toko itu biasanya ada dua penawaran. Buring yang harganya di atas 500.000 atau hampir 600 atau 600 ribuan itu yang kualitas 1. Terus ada buring yang harganya di bawah 500.000. Ada sama-sama original, tapi itu kualitas 2, atau dalam bahasa pabrik itu kan cetakan pabrik itu ada yang cacat, ada yang sempurna gitu loh. Dalam arti sempurna menurut standarisasi pabrik. Ibaratnya upkire original tapi upkir, ibarat tahu lah teman-teman. Tahu itu ada yang kotaknya bulat, ada yang bagian sisi pinggir, itu tahu upkir namanya. Kalau kalian susah memahami itu, contoh orang produksi tahu. Nah, cetakannya kan seperti ini ya bos, orang produksi tahu cetakannya seperti ini lah, kemudian ini dibelah cret dari sini cret. Nah yang masuk kategori kualitas 1 ini 1 2 3 4 5 6, yang tengah karena apa, kotaknya simetris, benar-benar kotak di sini. Tapi yang sudut sini kan nggak sesimetris, potongan, sebab di sini garis tepi bak cetaknya gitu loh. Maka ini masuk kategori tahu upkir, yang ini tahu super ya, kayak gitulah. Nah dalam pencetakan buring juga ada yang namanya miss, terjadi kesalahan atau memang mengalami nggak tahu proses pencetakannya, ada saja yang tidak sempurna, disebut barang upkir. Kalau reject beda, barang reject sama barang akhir beda. Reject itu pengembalian ya, produk yang udah keluar dibalikin lagi, reject biasanya. Kalau upkir itu memang dari pabrik sudah mengalami sortir, yang bagus masuk grade A, yang kurang bagus masuk grade B, yang jelek masuk grade C. Lalu barang-barang itu tetap dipasarkan enggak? Tetap dipasarkan bos, berbeda harganya. Buring grade A, grade B, dan grade C. Lah untuk ngeladeni yang kayak gitu, kayak ban
ban. Nah kayak ban juga ada ban yang super sama ban yang upgear, itu juga dijual di pasar, enggak dijual ya, melalui pasar gelap atau black market. Jadi Anda bisa beli ban original IRC tapi mengalami cacat. Cacatnya di mana? Bisa di logonya kurang jelas, di tulisannya kurang jelas, dan lain sebagainya. Itu kayak gitu ya. Jadi hati-hati beli barangnya, dicek-cek sih mas. Kalau servis ke bengkel ganti original pun original ya, lihat bengkelnya lah. Kalau bengkelnya amanah, bengkelnya jujur, beli grade A ya notanya grade A, beli grade B ya nota grade B. Apesnya kamu dibelikan barang grade B tapi notanya grade A, waduh nangis urusannya. Tapi kalau ini harganya di bawah 500.000 ya, kalau ini kemarin harganya di bawah 500.000 ya wajar, sebab itu normal lah harga grade B gitu. Kalau grade A itu harganya di atas 500 ke atas, ngono kuwi lho bos. Nah kalau KW, barang KW itu tiruan, itu biasanya enggak aluminium. Kalau KW itu besi, di sininya pakai besi, linearnya besi, terus bentuk pistonnya juga enggak kayak gini, beda. Ini dipakai aja gimana mas? Yo bisa tapi ya ndak awet ya, karena udah paret-paret gitu sih. Nah ini juga udah paret-paret ini. Nah ini cuma dibalik aja nanti ini set, tapi akan tetap bersuara ini karena sudah kadung kebalik, buringnya sudah kadung beda, maksudnya sudah aus gitu loh. Jadi timbul suara ini, nanti suara seker di kecepatan 40 ke atas ini ngitik piston gitu. Soalnya ring-ringnya udah gerus tebengan, ini sudah agak ngantong bos. Perhatikan ini di sisi sininya nih. Nah di area sini kan mulus, ini tidak terlalu parah. Nah di sini garis banget ini. Nah ini kan ngantong namanya bos, ngantong tipis ya gitu. Nanti sebentar lagi ngebul, nggak lama lah. Lah ini nanti ganti setang ya mas. Kalau nggak ganti setangnya ya moni, tetap moni. Soalnya iki moni masalah he. Jelas, suaranya jelas banget. Oke, untuk MX New nya kayak gitu. Dah, tinggal tunggu keputusannya yang punya mau bagaimana nyong ya, nunggu sajalah. Buringap ganti pora karpe. Kalau setang pengen sembuh ya setangnya ganti. Kalau nggak ganti gimana ya nggak apa-apa, bisa dipakai bisa. Oke teman-teman, selamat siang, selamat apa lagi lah pokoknya, selamat teh. Ini Jupiter MX New yang kapan hari itu informasinya masuk bengkel ganti buring original tapi masang pistonnya kebalik hingga timbul suara kasar di mesin. Satu. Untuk MX oldnya itu komplikasi ya, ada suara kemledek, suaranya nggak enak, geter dan lain sebagainya. Nah ini kopling kadang susah dioper, rem belakang blong, kampas rem depan ganti, sudah mesinnya bunyi. Oke, kita tes dulu ya. Nah ini setelah kita tangani sudah standar MX New. Nah les kita akan coba dulu ya guys. Bannya kurang angin ora kek? Kayak empuk banget. Persnelengnya enak, pendek ya.
bukan angel, pendek ini. Cutik dikit udah pindah. Oke, udah enak nih. Oh, ban ngarepe kurang angin, Cuk. Bener sih beloknya kok atos. Oke, sudah standar mic suaranya. Beloknya kayak abot, sebelah bannya kurang angin. Diablo. Sekian dan selamat beristirahat, selamat menunaikan ibadah sholat duhur, dan jangan lupa makan siang. Matur suwun. Bye.